lepas gas, tunggu 1 detik, baru injak kopling, masuk gigi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Eka Sismadi dan ini adalah vlog tentang Wuling Convero DB. Bunyi dari ini nih. Pemilik DB pasti sudah tahu. Itu adalah bunyi peringatan dari oh ya, itu sengaja saya biarkan karena yang kursi sebelah ini sudah saya copot, teman-teman. Jadi tuas apanya? Oh, bukan tuas. Sambungan kabelnya sudah saya lepas dan nggak bunyi lagi. Kalau yang ini emang saya biarkan karena untuk pengingat, karena kalau saya lupa, dilalah nanti ada polisi gitu bisa kena. Jadi sengaja di bagian driver ini saya nggak copot gitu. Tapi di bagian sini ya, di bagian penumpang depan ini, sambungan kabelnya sudah saya lepas dan nggak bunyi lagi. Ini adalah Wuling Convero DB. Saya baru saja beli second. Itu kilometernya baru 8.000 bulan 3 tahun 2020. Dan sekarang saya mau servis. Oh iya, kok saya nggak bawa buku servis? Ya teman-teman, udah saya ambil lagi nih bukunya. Mau servis, buku servis ketinggalan. Saya sedang membiasakan bunyi gluduk-gluduknya. Jadi saya baru dapat mobil ini itu sekitar 2-3 minggu yang lalu. Sudah saya coba ke Jogja, sudah saya buat jalan-jalan ke Pemalang, ya lumayan jauh lah. Dan saya sampai sekarang sedang membiasakan diri dengan bunyi gluduk-gluduknya. Sudah dapat caranya, yaitu dengan cara bunyi gluduk-gluduk itu kan ada saat kita mau masuk antara gigi 1 ke gigi 2, lalu gigi 2 ke gigi 3 itu ada tapi sedikit. Tapi yang paling utama adalah saat kita mau masuk dari gigi 1 ke gigi 2. Lah, saya udah menemukan caranya, tinggal membiasakan. Caranya adalah saat mau masuk ke gigi 2, lepas gas, tunggu 1 detik, baru injak kopling, masuk gigi 2. Lepas gas, tunggu 1 detik, baru injak kopling. Kuncinya adalah ditunggu 1 detik itu, atau 1 detik pas ya teman-teman. Jadi 1 tek langsung gitu. Jadi, nah 1, nah itu baru injak kopling. Aman. Itu tadi baru aja saya masuk gigi 1 mau masuk gigi 2. Salah satu yang saya suka dari Wuling adalah shockbreakernya empuk. Saya jual Xenia demi Wuling, teman-teman. Demi dapat kembalian yang cukup banyak. Saya jual Xenia 2017, kondisinya masih sangat bagus, itu 125 juta. Lalu saya beli ini Wuling 2020, bulan 3 2020, kilometernya masih 8.000, itu 91 juta. Cuma karena saya pengen dapat velgnya, jadi pemiliknya masang velg yang cukup bagus, jadi saya membayar 95 untuk mendapatkan velg yang bagus itu. Jadi saya bayar cuma 95 dan saya puas selama 3 minggu pakai ini. Keren sekali, saya acungi jempol. Wuling dia lebih bertenaga dari Xenia, lebih nyaman dari Xenia karena 1500 cc, lebih halus dari Xenia, kecuali suara gluduk-gluduknya itu yang sebenarnya kita tinggal membiasakan diri. Dari segala aspek lebih nyaman. Mungkin karena mobil baru juga, jadi lebih stabil, jauh lebih stabil dari Xenia. Saya 120 itu masih stabil. Xenia 120 di tol itu udah ngeleor. 120 ini masih stabil, padahal ini Convero DB tipe yang terendah. Saya coba 140 itu masih stabil. Saya mau naikkan lagi 155 itu udah nggak dapat ruang. Jadi di depan udah ada mobil yang lebih lambat, udah ada jalan yang agak naik gitu, terus udah ada jalan yang agak belok gitu, jadi susah. Ini servis, saya mau servis harusnya kepakai yang di 10.000, tapi yang 10.000 itu strip 6 bulan, padahal ini udah 12 bulan. Jadi saya pakai yang kupon keempat, yaitu yang 20.000 strip 12 bulan. Jadi ini kuponnya nggak kepakai 1, kupon gratisnya nggak kepakai 1, yang kupon gratis ketiga nggak kepakai,
langsung melompat ke kupon gratis ke-4 begitu. Terus nanti saya mau tanya soal ke mekaniknya soal bunyi gluduk-gluduk itu sebenarnya kalau kita cuek itu ngerusak mesin nggak sih? Karena saya sering ya karena belum terbiasa jadi saya sering terburu-buru gitu, jadi walaupun bunyi gluduk gitu saya cuek aja, walaupun bunyi gluduk-gluduk dikit gitu udahlah nggak usah di toh nggak begitu kedengeran kok, nggak begitu kerasa karena kita setel musik aja udah nggak begitu kerasa sebenarnya. Dari gigi 2 mau ke 3 kalau kita nggak nunggu 1 detik itu pasti bunyi, dan saya sering males gitu nunggunya. Harus membiasakan diri sebenarnya, dan saya belum seterbiasa itu. Cuma kemarin saya bawa ke Jogja, kelebihannya adalah dari dual flying wheel-nya, ketika dia di gigi 3 teman-teman, terus kecepatan kita turun, kita nggak menurunkan gigi ke gigi 2 pun harusnya kalau di Xenia itu udah turun ke gigi 2, karena kalau nggak dashboardnya ini getar. Xenia ini dashboardnya getar gitu udah pasti, dan itu sangat mengganggu dan nggak nyaman. Mesin itu udah megap-megap mau mati gitu, jadi harus turun ke 2. Lah ini di gigi 3 dashboard nggak getar dan mesin masih ada tenaga. Hebatnya itu saya seneng sih itu. Jadi kita nggak perlu, kalau udah jalan gitu kita nggak perlu terlalu sering mindah-mindah gigi, apalagi asal tenaganya masih ada, kita jalan aja pelan-pelan itu masih bisa dan masih nggak masalah. Itu saya yang paling suka. Terus tenaga di tanjakan jelas lebih bagus dari Xenia, lebih ya karena ini 1500 cc kan. Oh ya, konsumsi bahan bakar kemarin di tanjakan full ya, di tanjakan full di jalur yang sama Pekalongan Kebumen Jogja itu kemarin saya dapat 12,5 per liter, itu isi full to full. Itu irit. Kenapa? Karena Xenia saya dapat 13,5. Di jalur yang sama Xenia tahun 2017 dual VVTi itu saya dapat di jalur yang sama itu 13,5 per liter. Lah ini saya dapat 12,5. Jadi kalau buat saya itu irit dan sangat sepadan. Xenia kan 1300 cc lah, sedangkan ini kan 1500. Jadi sama lah kalau menurut saya. Nah ini kan jadi ini baru servis 2 kali. Mana ini? Nah ini servis pertama, ini servis kedua, harusnya ketiga, cuman ini kan 6 bulan ya Mas An. Ini kan mobil udah 11 bulan. Nah ini kilometernya 8.000. Harusnya kan ini kan ya, cuman ini 6 bulan, nggak tahu kepake nggak atau masuk yang masih, ini gitu. Nggak apa-apa. Bantu yang servis sebelumnya aja. Yang ini nggak apa-apa berarti. Ya. Oh ya, oke deh. Teman-teman sih Pak kalau. Oke, saya data manual dulu ya Pak. Monggo. Teman-teman dikasih ini buat kalau ada sesuatu di jalan. Sip. Jadi karena ini udah punya saya teman-teman, jadi nanti saya bakal sering-sering kesini kalau servis. Nih masih sama Mbak E, ramah banget pelayanannya. Oli mesin, oli transmisi sama braking injector cleaner ya, oke. Ada biayanya nggak? Biayanya ada Pak. Biaya keseluruhan nanti servis 10.000, totalnya 600.000, 850 rupiah. Oh iya. Jasa servisnya kan masih free Pak. Masih free ya. Jasa servis, ya, oke. Kondisi mobil sampai saat ini Pak masih aman, nggak masalah, ya, masih enak semua. Setelah servis mobil mau dicuci sekalian Pak? Dicuci boleh. Kemarin udah saya cuci sih. Saya cuci. Tapi kalau ya nggak apa-apa deh. Mau ditunggu atau saya tunggu ya, saya tunggu di sini. Ini dapat ini. Ini ruang tunggunya. Ini bengkel servis Pekalongan teman-teman, dapat ini. Ini dengan Mbak Dini ya Mbak.
Ya teman-teman, baru aja udah saya servis. Sayangnya tadi baterai saya habis dan saya ngecas, jadi saya nggak sempat ngerekam banyak saat servis. Tapi intinya tadi saya udah tanya ke mekanik, bunyi gluduk-gluduk itu apakah merusak mesin? Jawabnya enggak merusak mesin. Itu memang karakter Wuling Convero dan Convero S seperti itu. Dibiasakan saja kakinya Pak, katanya. Tapi itu tidak merusak mesin, tidak merusak transmisi. Itu baik-baik saja, nggak apa-apa mesinnya. Dan saya puas pakai Wuling. Saya sangat merekomendasikan. Oke, saya udah nyampe rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia teman-teman tagihannya. Jadi kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan. Mana ini? Nah, ini. Ini adalah servis ke 10.000 km. Jadi pertama adalah oli mesin 309.000, terus ada gasket oil 6.000, filter oli 30.000, lubrikan oli transmisi 100 sekian ribu, pembersih rem 43.000, pembersih fuel system 43.000. Jadi totalnya ini ada, tadi saya minta tambahan klip, ada yang lepas klipnya, jadi totalnya 548.000. Terus ada PPN 54.000. Nah, ada PPN-nya 54.000 jadi 600.000.